ataupun kuat dan gagahmu. Tetapi itu semua karena kasih dan kemurahanku yang aku berikan dalam hidupmu. Tahukah engkau, kalau bukan aku, kalian tidak mungkin bisa bertahan. Kalian tidak mungkin ada di Zoom ini. Karena ini adalah pekerjaanku, bukan pekerjaan manusia. Karena di dalam tempat ini, semakin hari kalian akan semakin dibersihkan dan dibersihkan. Semakin dikikis dan dikikis. Semua batu-batu kerikil, semua gerang jalan, semua kotoran, semua akan dibersihkan dan dibersihkan. Sehingga kalian semakin hari, semakin menjadi bencana yang indah. Dan ketika tiba saatnya, kalian terpilih dan kalian berkemenangan, maka kalian akan aku jadikan soko guru. Bahkan kalian akan aku angkat tinggikan, naik dan naik menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Bukan biasa-biasa, tetapi rencanaku indah dalam hidup kalian. Dan kalian akan mengiring melayani aku. Dan semua untuk kemuliaan nama aku Tuhan Allahmu. Dan tiba saatnya, ketika hari kedatanganku sudah semakin dekat, maka kalian yang terpilih, yang berkemenangan, akan naik dan naik ke atas, terluput dari malapetaka dan mara bahaya yang terjadi dalam dunia ini. Oleh sebab itu, mari benahi hati kalian. Mari benahi semuanya. Persiapkan diri kalian. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan kepada kalian saat ini. Berkat-Ku menyertai hidup kalian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sudah berbicara banyak kepada kami, kepada anak-anak-Mu semua Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biar Engkau yang ambil alih, Engkau juga yang berbicara langsung kepada anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Ialah manusia kena mainaskan. Dan sebelumnya itu Tuhan, hamba serahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Naungi bentengi dengan kuasa api Roh Kudus-Mu. Segala kuasa kegelapan apapun bentuknya yang menghalangi merintangi rencana-Mu, pemakan-Mu atas diri kami semua yang ada di Zoom ini. Bahkan yang berusaha mengacaukan, menggagalkan rencana-Mu, ialah memporak-porandakan rencana-Mu. Saat ini Tuhan, sehati kami datang kepada Engkau. Sehati kami patahkan, hancurkan, dan kami tolak usir keluar tenging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Ialah manusia karena Engkau tidak berhak atas pekerjaan. Ialah manusia karena mainaskan Tuhan di tempat ini. Ialah manusia karena mainaskan. Ialah manusia karena mainaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersabdalah langsung Tuhan. Ialah manusia karena mainaskan. Hamba siap Engkau pakai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Kita mau dengar firman Tuhan dulu. Ya. Anda mungkin tidak merasakan, tetapi saya merasakan. Ya. Makanya kenapa saya berkata, jangan Anda menanti mendengar pesan-pesan Tuhan. Hanya berdiam diri. Jangan. Berdoa, semua berdoa. Karena kita tidak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Ketika kita terus bersatu berdoa. Doa orang benar. Ketika ada kesatian, ada kesatuan dan persatuan. Apapun yang akan dikerjakan, apapun yang iblis akan kerjakan, tidak akan mengenai kita. Tetapi semua akan tersingkirkan berkat doa-doa saudara. Dan kita semua yang ada di Zoom ini, kita berkemenangan. Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam covering Tuhan. Ya, mari kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar. Ialah manis kena mainaskan. Ialah manis kena mainaskan. Ialah manis kena main. Tuhan katakan, anak-anakku, aku sangat-sangat mengasihi kalian semuanya. Aku yang sudah memberikan pengorbananku yang terbaik, pengorbananku yang termahal
buat keselamatan kalian semua yang ada saat ini. Ialah manas karena manaskan. Ialah manas kenapa? Karena aku sangat mengasihi kalian. Begitu juga Bapakku yang di sorga. Begitu mengasihi manusia ciptaannya. Sehingga Bapakku di sorga yang mau menyelamatkan dan meluputkan kalian dari malapetaka dan dari kebinasaan kekal, yaitu neraka kekal. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan saat ini kepada kalian. Karena kedatanganku sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu benahi dan benahi semuanya. Jangan senantiasa datang kepadaku dan datang kepadaku. Hanya datang dengan tangan kosong. Hanya datang dengan hati yang selalu bercabang. Hanya datang dengan hati yang selalu memikirkan dengan persoalan kemelut yang sedang kau hadapi di dalam dunia ini. Tetapi datanglah kepadaku dengan segenap hati. Dengan hati yang benar. Dengan hati yang penuh dengan kasih. Dengan hati yang penuh dengan bersyukur. Tahukah engkau, ketika engkau datang dengan hati yang benar, maka engkau terluputkan dari malapetaka dan engkau akan mendapatkan keselamatan kekal yang dari aku Tuhan Allahmu. Ialah pengorbananku tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu aku tidak mau ialah manis karena ada di antara kalian yang tertinggal. Tetapi aku mau semuanya beroleh kehidupan kekal yang dari aku Tuhan Allahmu. Mari anakku, mari benahi dan benahi hati kalian, pikiran kalian, tutur kata kalian, tindak tanduk kalian, perjalanan kaki kalian selalu ada dalam koridor kebenaranku. Maka berjalan bersama aku Tuhan Allahmu. Kalian akan mendapatkan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan, dan kehidupan yang naik dan naik dan naik ke atas sampai ke puncak yang tertinggi, dan kalian boleh menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Tidak sampai di sana, karena sebelum kedatanganku yang kedua kali, kalian akan terus naik dan naik dan naik, dan kalian akan terluput dari malapetaka, mara bahaya yang akan melanda di bumi, di seluruh bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri ketika malapetaka itu sedang melanda dunia. Berkat-Ku menyertai kehidupan kalian semuanya. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita semua yang ada di Zoom ini. Ya, saya percaya Anda yang bertahan, Anda yang mendengarkan firman Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tahu waktu, Dia tahu hari depanmu, Dia tahu masa depanmu, Dia tahu. Bahkan tidak saja masa depanmu, tetapi Tuhan tahu masa depan dunia. Dunia akan terjadi apa? Tuhan tahu. Dunia akan terjadi malapetaka, gempa bumi, banjir, tsunami, dan sebagainya. Tuhan tahu. Dunia akan mengalami kebakaran hebat pun. Habis, Tuhan tahu. Sepandai-pandai manusia tidak bisa mengetahui masa dan waktu. Kita lihat suatu negara yang saat ini mengalami kemajuan yang luar biasa, ya, negara raksasa boleh dibilang, semua dibangun, semua luar biasa, indah, begitu indah, luar biasa. Tetapi ketika terjadi sebuah kebakaran hebat, habis dalam sekejap. Begitu juga yang kita bangun selama ini, jadi lelah payah kita bangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba begitu ada api melanda, habis dalam sekejap. Jadi lelahmu, jadi payahmu sia-sia. Oleh sebab itu mari, hari ini kita mau dengar-dengaran akan sabda Tuhan. Kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan, apalagi kelaparan, apalagi jatuh tergeletak. Enggak. Kenapa? Tuhan aja berkorban kok. Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan darahnya yang mahal untuk menebus dosamu, untuk menyelamatkan engkau dari maut, dari binasa kekal, dari neraka kekal. Dan Dia berani memberikan semua itu untuk keselamatan engkau.
supaya engkau mendapatkan keselamatan surga kekal. Dan pintu surga terbuka bagimu. Di surga demikian juga di bumi. Hari ini kita mau baca firman Tuhan. Kita mau belajar. Masa Yesus itu memperhatikan kita. Masa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Masa dan masa. Buktinya hidupku kok nggak pernah baik. Hidupku kok nggak pernah ada jalan keluar. Hidupku kok kekurangan. Hidupku kok nganggur sampai saat ini. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau lihat Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, ya. Ayat yang sering kita dengar berulang-ulang, tetapi penjabarannya tidak sama, ya. Kalian dengar baik-baik. Di sana dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Sering kali kita dengar, bukan? Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Sama seperti kita hari ini datang kepada Tuhan, ya, ingin mendengar sabda Tuhan. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudara, Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong. Yesus memperhatikan walaupun orang banyak datang itu karena mujizat. Mereka melihat mujizat terjadi, mereka datang mengikuti Yesus. Dan Yesus yang memandang semua itu, Yesus itu berkata sama Filipus, "Di mana ya bisa membeli roti, ada toko jual roti untuk memberikan kepada mereka makan." Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, firman Tuhan berkata hal ini dikatakan kepada murid-muridnya. Untuk mencobai muridnya. Kenapa? Yesus itu tahu, dia maha tahu. Dia sudah tahu dia bakal akan membuat keajaiban mujizat terjadi pada orang banyak. Dia bakal akan memberikan makan kenyang kepada orang banyak. Yesus sudah tahu. Tapi Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya. Sama Yesus bertanya kepada Anda saat ini. Ya. Dan jawabnya, Filipus, apa jawab Filipus? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Berarti saking banyaknya orang, maka Filipus itu menjawab, roti itu loh masih mau beli nosak banyak-banyak. Masih dibagi no kecil-kecil. Enggak cukup. Berarti terlalu banyak orang yang datang. 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sama seperti kita. Ketika Yesus berkata kepada Anda, "Percayakah engkau kalau aku ada bersama dengan kamu? Percayakah engkau kalau aku bisa memberikan yang terbaik kepada engkau? Percayakah engkau kalau aku bisa mengadakan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu?" Kita sering berkata, mana mungkin, mana bisa. Apalagi kalau lihat keadaan hidup kita, ya, yang tambah sulit, yang tambah susah, mana mungkin, mana bisa, nggak mungkin. Udah kelihatan nggak mungkin ada jalan keluar. Udah doa pagi siang malam nggak berhenti, nggak ada jawaban. Malah semakin susah, malah semakin nggak bisa bayar utang, nggak mungkin. Tapi hari ini kita mau lihat yang ayat selanjutnya. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus,
berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada seorang murid yang berkata, Tuhan, ini loh ada anak kecil. Punya roti, 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sama seperti kita selalu berkata, Tuhan, mana mungkin, mana bisa, nggak mungkin Tuhan. Persoalanku tuh loh segede gunung, nggak mungkin Tuhan. Rumah tanggaku diambang perceraian, nggak mungkin Tuhan. Sudah diambang gono gini Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan, anakku loh sudah kurang ajar, nggak mungkin bisa jadi baik, nggak mungkin. Suamiku loh sudah nggak pulang 10 tahun, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Udah biar no Tuhan, wes 10 tahun Tuhan, dari sana sudah punya anak, nggak mungkin balik. Itu sering yang kita ucapkan. Karena selalu tidak mungkin dan tidak mungkin, maka itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Ya, tapi hari ini kita mau belajar. Ayat selanjutnya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat ini banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, Yesus tadi hanya ingin melihat, mencobai, ya, menguji apakah murid-muridnya percaya. Bayangin, murid-murid Yesus yang 12 orang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Selalu melihat tanda mujizat, orang sembuh, orang sakit sembuh, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang kerasukan sembuh. Tetapi murid-murid masih berkata, mana mungkin, mana bisa, apalagi kita, ya kan? Tetapi Yesus tahu, Yesus sedang menguji hari ini. Yesus sedang berkata kepada kita hari ini, biarlah engkau datang kepadaku. Biarlah engkau percaya kepadaku dengan segenap hati. Karena kalau engkau tidak percaya, semua nggak mungkin, dan semua memang nggak mungkin terjadi dalam hidupmu. Dan ketika Yesus sudah tahu jawaban murid-muridnya, tetapi Yesus mulai menyuruh, memerintahkan semua orang duduk, dan Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Yesus mengucap syukur. Ketika Yesus mengucap syukur, maka dibagikan semua itu. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dunia. Saudara, hari ini kita belajar. Ya, kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, murid-murid tadi nggak percaya. Murid-murid berkata tidak mungkin, mana mungkin. Tetapi Yesus sudah tahu. Dia maha tahu. Dia tahu bakal dia pasti memberi makan 5.000 orang. Dan Yesus juga tahu bakal ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Karena dia maha tahu. Dan ketika anak kecil itu datang memberikan 5 roti dan 2 ikan, maka terjadilah mujizat. Kenapa bisa terjadi mujizat? Karena Yesus berdoa mengucap syukur.
Kita sering datang kepada Tuhan. Maaf ya saudara, tapi kita sering datang kepada Tuhan. Kita selalu melipat tangan kita berdoa. Betul? Kita ini melipat tangan berdoa. Dan kita selalu melipat tangan kita berdoa. Bahkan kita mengangkat kedua tangan kita ke atas sambil terus berdoa dan berdoa. Saudara tahu gak? Ketika kita mengangkat kedua tangan ke atas, berdoa dengan tangan kosong, kita selalu menunggu jawaban Tuhan. Kita selalu menunggu berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Betul terjadi. Ketika engkau mengangkat kedua tanganmu ke atas, ketika engkau terus berdoa dan berdoa, Tuhan mendengar seruan doamu. Dan ketika Tuhan mendengar seruan doamu, Tuhan akan memberikan jawaban doamu yang terbaik. Dia mendengar seruan doamu. Dia akan memberikan jawaban yang terbaik. Dia tahu masalah persoalanmu. Dia akan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Saudara, sampai di mana tadi? Ialah manis kadang minus kan. Ialah manis kadang minus kan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, dengan kedua tangan kita melipat tangan ini berdoa. Kita selalu berdoa. Kita minta tolong Tuhan, Tuhan akan tolong. Tuhan dengar doamu. Ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, Dia pasti mendengar doamu. Dia pasti menolong engkau tepat pada waktunya. Pasti. Tetapi ketika engkau ingin mengalami keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu, ketika engkau ingin mengalami terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu, ketika engkau ingin mengalami pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu, percepatan terjadi dalam hidupmu, ketika engkau terus datang sambil melipat tanganmu dengan tangan kosong, Anda berdoa. Tidak pernah ada pelipat gandaan terjadi. Tidak ada terobosan terjadi. Tidak ada percepatan terjadi. Kenapa? Kita lihat firman Tuhan ini. Bisa ada kasih makan 5.000 orang kenyang. Karena ada modalnya. Karena ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalau tidak ada 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengangkat 2 tangan kosong begini. Apa yang dipecahkan? Tidak ada. Tetapi dengan 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecahkan, itu menjadi banyak. Pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi, dan sisanya 12 bakul. Hari ini kita belajar dari firman ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin engkau berkata dalam hatimu, Cilingling enggak tahu, aku ini belum ada kerjaan, aku ini enggak ada penghasilan. Saudara, Anda ingat firman Tuhan. Wanita janda itu enggak punya apa-apa. Dia punya 2 peser uang. 2 peser yang tidak berharga di mata manusia. Tetapi dia memberikan dengan segenap hati. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia berikan walaupun tidak berharga di mata manusia. Tetapi dia tetap memberikan kepada Tuhan 2 peser. Dan orang kaya memberikan lebih banyak dari janda miskin ini. Tetapi yang mendapat perhatian, yang menyenangkan hati Tuhan adalah 2 peser. Saudara, kita mau belajar. Ya, kita sering berkata, aku tidak punya apa-apa buat Tuhan. Tapi kita bisa makan bakso enak, bukan? Bayar baksonya. Iya enggak? Aku nggak punya apa-apa, tapi aku bisa makan nasi soto ayam. 10.000, 20.000. Bisa. Saudara, saya tidak suruh Anda memberi di sini, ya. Tetapi Tuhan mau Anda itu mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidup. Ketika Anda memberikan yang terbaik buat Tuhan, walaupun itu kecil. Mungkin di mata manusia cuma 500, cuma 1.000.
Iya, nggak berguna. Tetapi karena itu Anda cuma punya itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Anda datang kepada Tuhan, membawa bekal yang terbaik, lalu Anda mulai mengangkat kedua tanganmu ke atas, mengucap syukur. Ketika engkau terus mengucap syukur dan mengucap syukur, percayalah, keajaiban mujizat terjadi. Percepatan terjadi. Pelipat gandaan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, saya tidak memperpanjangkan itu. Tetapi hari ini Tuhan mau kita menghargai dan menghormati pengorbanan nyawanya. Pengorbanan darahnya yang mahal, yang mati di kayu salib, untuk menyelamatkan Anda dari kebinasaan kekal, dari neraka kekal, dan memberikan kepada Anda kehidupan surga kekal. Supaya engkau, namamu tercatat di buku kehidupan, dan kau bisa masuk. Ketika kita kembali ke surga kekal. Itu yang Tuhan mau. Dan firman Tuhan berkata apa? Aku datang. Bukan untuk menghakimi, tapi aku datang untuk memberikan kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan kepada manusia ciptaanku. Yohanes 10 ayat 10. Saudara tahu nggak? Selama ini kita selalu merayakan Natal dan Natal. Begitu besar kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk tebusan buat kita. Semuanya untuk apa? Untuk supaya kita mendapat kehidupan surga kekal. Bahkan Tuhan perlihatkan apa lagi? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangin, orang tuamu aja nggak mungkin mau mengorbankan nyawanya buat Anda. Nggak mungkin. Tetapi Yesus ini berkorban luar biasa. Dia memberikan nyawanya dan darahnya yang mahal. Bisa menyelamatkan kau dari maut kebinasaan kekal. Bisa memberikan surga kekal kepada Anda. Dan bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Bisa memberikan kehidupan yang berkemenangan kepada engkau. Dan Yohanes 10 ayat 10. Di mana aku datang memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Janji Tuhan indah bukan? Luar biasa bukan? Di mana Tuhan akan memberikan kepada Anda semua kehidupan. Ya, ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, janji Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah memberikan merancangan penderitaan buat Anda semua. Tuhan selalu memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Nah, janji Tuhan itu luar biasa bukan? Tapi hari ini kita mau belajar. Kenapa selama ini kita udah rajin ikut Zoom? Ya, dari jam 4 sampai habis jam 12. Udah 2 tahun mungkin. Kenapa belum ada perubahan? Belum ada jalan keluar terbuka. Belum ada peningkatan dalam hidupku. Belum ada kerjaan. Kenapa? Yang salah ini siapa? Yang salah aku atau firman Tuhan? Atau cilingling sing asal ngomong? Ya, kita mau belajar. Saudara, janji Tuhan luar biasa. Ada keajaiban mujizat terjadi. Harus disertai dengan ada modalnya, ada umpannya. Anda memancing ikan, tidak ada umpannya. Ikan tidak pernah datang pada pancinganmu. Kalau ada umpannya kecil, ikannya datang kecil. Umpannya besar, ikannya datang besar. Dan ketika engkau sudah ada umpannya, engkau mengucap syukur, mengangkat kedua tanganmu ke atas, bersyukur dan bersyukur. Maka keajaiban mujizat terjadi. Terobosan terjadi, pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi dalam hidupmu. Ya. Dan janji Tuhan ya dan amin, di mana Yesus sudah berkorban, mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan surga kekal buat Anda. Dan janji Tuhan yang luar biasa lagi, Yohanes 10 ayat 10, di mana Tuhan memberikan
kehidupan yang berkelimpahan. Jadi nggak mungkin Anda dibiarkan kekurangan, nggak mungkin Anda dibiarkan melarat, nggak. Tapi Tuhan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi kita mau belajar kenapa tidak terjadi sampai hari ini dalam hidupku. Tidak ada perubahan kenapa dan kenapa. Anda koreksi diri, apakah selama ini Anda tidak pernah memberikan umpannya? Apakah Anda tidak pernah bersyukur? Koreksi diri, ya, berkata sama Tuhan sendiri. Dan hari ini Tuhan masih kasih jalan supaya kita mengerti. Ya, kita mau lihat jalan yang Tuhan berikan. Karena ini sudah pernah saya sampaikan. Tapi hari ini Tuhan dengan gamblang, Tuhan dengan mau memberikan kita ya kemudahan-kemudahan supaya pikiran kita, mindset kita itu berubah, terbuka. Kenapa? Kalau mindset kita berubah, terbuka, jalan akan terbuka bagimu. Pintu yang tertutup juga terbuka bagimu dengan caranya yang ajaib. Kita mau lihat firman Tuhan yang biasa selalu kita dengar. Ya. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, perhatikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Tuhan katakan, I'm the way. I'm the way, aku jalan. Sudahkah Anda berjalan di jalannya Tuhan? Dia ada jalannya. Dia adalah jembatannya. Untuk kau bisa sampai ke Bapa. Untuk kau bisa mendapatkan semua janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Dia adalah jalan. Dan Tuhan katakan, dan kebenaran. Jalannya Tuhan itu harus disertai dengan kebenaran. Kalau kita jalan dan jalan biasa, mondar-mandir biasa, tetapi kita tidak pernah dalam kebenaran. Jalanmu tidak pernah sampai tujuan. Karena jalan yang bisa sampai ke tujuan, jalan yang bisa sampai naik ke atas puncak, adalah jalan kebenaran. Tanpa kebenaran kita nggak mungkin bisa jalan sampai ke puncak. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan. Umpama nih ya, Anda melayani Tuhan luar biasa. Setiap hari mungkin khotbah di gereja. Setiap hari mungkin puasa 40 hari 40 malam. Luar biasa. Tetapi kelihatannya Anda berjalan dalam jalannya Tuhan. Kelihatannya melayani Tuhan luar biasa. Tetapi Anda tidak disertai kebenaran. Contohnya tidak disertai kebenaran apa? Kita cuma pikir orang yang berbuat dosa, orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang mencuri. Enggak. Saudara tahu enggak? Ketika kita melayani Tuhan, kelihatannya luar biasa melayani Tuhan. Pulang dari melayani Tuhan, pukul istri sana, tendang istri sini. Itu sudah enggak dalam kebenaran. Kelihatannya ada khotbah luar biasa menggebu-gebu. Sampai di rumah, wah, binatang keluar semua kepada istri dan anak-anak. Semua sia-sia. Pelayananmu gak ada gunanya, bocai. Karena tidak sesuai dengan kebenaran. Karena Tuhan berkata, akulah jalan. Kita sudah jalan di jalurnya Tuhan. Tapi harus disertai kebenaran. Kebenaran itu banyak. Kalau dijabarkan di sini, tidak habis. Hati kita yang jengkel aja sudah gak benar. Hati kita yang kecewa aja sudah gak benar. Hati kita yang sirik, iri, dengki, cemburu, itu gak benar. Hati kita yang penuh dengan kecurigaan nggak benar. Apalagi hati kita ingin merampas kepunyaan orang lain. Ingin menjatuhkan orang lain, tambah tidak benar. Saudara, kenapa kita nggak pernah bisa sampai tujuan? Kenapa kita nggak bisa ada perubahan hidup? Kita selalu berjalan dalam jalannya Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita orang Kristen. Kita harus berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan. Tapi disertai kebenaran. Kalau kita nggak pernah ada kebenaran, nggak pernah sampai. Kenapa sering penglihatan? Pakailah kasut yang dari aku. Sering Tuhan perlihatkan ada yang pakai sepatu boot, ada yang pakai sepatu hitam, ada yang pakai sepatu kulit, ada yang sepatu hak tinggi. Semua berbicara perjalanan hidupmu. Yang secara duniawi,
secara akal kepikiranmu sendiri menurut metode dunia. Apalagi disertai dengan hak tinggi, dengan kecongkakanmu, dengan kesombonganmu karena engkau merasa engkau lebih hebat dari orang lain. Engkau lebih kaya dari orang lain. Nggak bisa. Tapi pakailah kasut yang dari aku, kata Tuhan. Kasut yang penuh dengan kerendahan hati. Dan kasut yang penuh dengan jalan kebenaran yang dari aku. Karena kasut yang dari Tuhan selalu akan membawa kakimu berjalan dalam kebenaran. Dan ketika engkau berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan, gampang enggak? Gampang-gampang susah. Belajar itu mungkin 10 tahun belum tentu bisa. Saya belajar 40 tahun. Ya, masih kurang-kurang. Masih terkadang nggak bisa. Saudara, kenapa makanya banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih? Karena untuk jalan dalam kebenarannya ini susah. Gampang-gampang susah. Kelihatannya gampang, dipikir melayani Tuhan, garek ngoceh, udah. Enggak, saudara. Saudara tahu nggak tadi, waktu kita pujian penyembahan, kenapa saya selalu minta? Saudara, jangan berdiam diri. Berdoa. Doa untuk pekerjaan Tuhan di Zoom. Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu berkarya semakin luar biasa. Iblis tidak tinggal diam. Iblis berusaha menarik, iblis berusaha menghancurkan. Iblis berusaha menyerang dan mematikan. Tadi waktu saya menyampaikan pesan Tuhan, saya terus menyampaikan pesan Tuhan, bukan? Saya selalu berkata, Tuhan ambil alih. Engkau yang ambil alih, engkau yang berbicara. Ketika sudah Tuhan berbicara, selama saya menyampaikan pesan Tuhan, dada saya ini sesak setengah mati. Saudara nggak tahu. Dada saya itu sakit sekali, sesak sekali. Sampai tenggorokan saya ini sampai sakit, sampai mau nggak bisa ngomong. Serangan itu begitu datang kepada saya. Ya. Kenapa iblis tidak senang hari ini kalau firman Tuhan ini disampaikan? Kenapa? Karena Tuhan mau Anda sebagai pelaku firman. Tuhan mau ada terobosan terjadi. Tuhan mau Anda berkemenangan. Tidak seperti biasa-biasa. Makanya serangan itu datang. Dan ketika serangan itu datang, saudara, saya tadi kan saya stop. Apa tuh setelah lagu kan? Saya kasih lagu. Ketika saya kasih lagu, saya di belakang sana saya berdoa. Saya doa pelepasan sendiri, saudara. Segala kuasa kegelapan apapun yang menyerang saya, ya, saya tolak keluar, usir tangking dalam nama Yesus. Saudara pikir melayani gampang? Saya duduk di sini 8 jam. Kalau bukan kasih dan kemurahan Tuhan, tidak mungkin bisa. Selama 2 tahun lebih, ya, 2,5 tahun habis ini, nggak mungkin bisa, saudara. Tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, ketika kita mau, kita selalu melekat kepada Dia. Kita selalu menyerahkan hati kita kepada Dia. Kita mau diajar, dibentuk. Dan kita mau berjalan sesuai dengan koridor kebenarannya. Baru Tuhan berikan kekuatan. Baru Tuhan berikan bisa. Kayak kohos-kohos gini, saya berdoa. Karena Anda pasti dipanggil dan dipilih Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah. Kita semua di sini adalah latihan, adalah belajar. Supaya Anda semakin kuat, semakin mampu, semakin gagah dan perkasa. Dan Anda bisa dipakai Tuhan seperti Tuhan pakai saya hari ini. Oleh sebab itu mari saudara, ya, kita belajar. Kita tidak santai-santai karena serangan itu banyak. Dan ketika saya tadi selesai, saya mulai coba lagi. Ya, iblis masih menyerang saya di sini tadi. Saya batuk-batuk. Saya merasa, tapi Tuhan itu baik. Tuhan luar biasa ketika saya bisa batuk keluar dan keluar, lega. Saya masih bisa berbicara di hadapan saudara. Jadi, apalagi Anda ini yang ingin sekali dipakai Tuhan luar biasa, yang ingin sekali melayani dan melayani, saudara. Kalau Anda tidak punya persiapan, Anda tidak punya kemampuan, kekuatan dari Tuhan, Anda akan babak belur di tengah pelayanan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya, di luar pulau hilang, tidak kembali.
Kenapa? Karena sudah terpikat dengan keadaan di sana, terpikat dengan wanita di sana, tidak kembali. Bahkan bisa lupa istri dan anak karena tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena melayani dasarnya cuma melayani. Melayani, kalau aku melayani, aku diberkati Tuhan. Kalau aku melayani, aku menabur, aku diberkati Tuhan. Tapi ketika sudah melayani, menabur, pulang, sumpah serapah keluar semua. Gagal, nol. Tidak jadi diberkati Tuhan. Akhirnya apa? Sia-sia. Sama dengan kita. Ketika kita berjalan memakai sepatu kita yang bermacam-macam variasinya, nggak bisa sampai tujuan. Tetapi Tuhan katakan, pakailah kasut kebenaran. Karena kasut kebenaranku inilah yang akan menuntun engkau masuk berjalan dalam kebenaranku. Dengan kasut ini, engkau bisa berjalan dalam koridor kebenaranku. Dan ketika engkau terus bertahan, berjalan dalam kebenaranku, dan Tuhan katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika engkau bisa bertahan dalam kebenaran Tuhan, maka ada kehidupan dalam hidupmu. Ada kehidupan yang berkemenangan. Ada jalan terbuka bagimu. Ada pintu terbuka bagimu. Dan ada terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib di luar nalar kita. Yang tidak ada kerjaan. Saya sudah saksikan kemarin kan. Yang waktu ikut saya, suami istri yang ada di Zoom ini, karena sekarang sudah lagi berlayar ya, nggak muncul. 3 tahun nganggur loh, nggak ada kerjaan. Tapi dia punya iman, nggak cuma punya iman, dia berani menjual semua perhiasannya, dia berani untuk menuruti apa yang Tuhan katakan, melakukan sesuai yang Tuhan mau. Saudara tahu? Loh itu loh dijual bukan buat saya, buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri cuma untuk beli tiket ke Israel. Ya, dipakai dewek kan? Enggak dipakai buat lain. Dipakai sendiri untuk pergi ke Israel. Itu pun kurang, cuma 67 juta. 63 juta. Kurang 17 juta. Bayangin. Dan ketika dia bertindak dengan iman, dia berani. Dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika sampai di sana, dia terus berdoa. Dia terus memuji menyembah Tuhan. Dia terus melayani dengan segenap hati. Dan ketika dia terus melakukan yang terbaik buat Tuhan, maka pulang dari Israel, Tuhan memberikan kepada dia perubahan terjadi. Ada kehidupan benar-benar terjadi dalam hidupnya. Ada terobosan terjadi, pulang dari Israel cuma seminggu. Seminggu dapat panggilan kerja. Gajinya 1 bulan 3.000 euro. 50 juta lebih. Saudara, dalam dikontrak 1 tahun, dapat 600 juta lebih. Hampir 700. Ketika dia bisa beli perhiasan yang baru, yang lebih besar, yang lebih mahal. Dia bisa bayar hutangnya, lunas. Dan terobosan terjadi sampai hari ini. Selesai berlayar, ketemu istri lagi berdoa, berlayar lagi. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Ada kehidupan yang berubah. Ada kehidupan yang luar biasa. Tetapi tetap rendah hati. Tetap dalam koridornya Tuhan. Ya. Kalau dia merasakan ya, Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu buka jalan sama dia ketika dia benar. Saudara tahu nggak waktu tahun lalu? Tahun lalu kita masih di Max One, mau merayakan Natal di Max One. Ya, dia jarang datang ke Max One karena jauh rumahnya dan dia seorang diri karena suami terus berlayar ya, istrinya seorang diri. Tapi dia punya perhatian. Dia cuma tanya saya, Cik Ling Ling, nanti Natalan ada di Max One? Iya. Pohon Natalnya sudah ada. Saya bilang pohon Natalnya dari hotel. Iya. Wah, dari hotel biasanya ala kadarnya. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah. Dia bilang, nggak usah. Saya ada. Saya ada pohon Natal. Saya kasih pasang di situ.
Saudara tahu nggak? Dia pasang sendiri. Pohon Natalnya 4 meter tingginya. Penuh dari lantai atas sampai bawah sampai atas. Ya, dia pasang. Kalau dibantu nanti nggak cocok. Saya bilang udah nggak usah dibantu. Karena kita tata gini nggak sesuai dengan dia. Udah biar aja ditata sendiri. Ditata sendiri dari atas sampai ke bawah. Dari mulai pagi sampai malam baru selesai. Ya, dibenahi, ditata semua. Saudara, dia punya hati ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya bersyukur kenapa dipinjemi pohon Natal. Nggak usah repot-repot beli. Dipinjemi pohon Natal sampai selesai. Dia tanya Cik Lingding, udah selesai tanggal? Saya bilang, ini diambil aja Mary sudah selesai. Enggak, biar aja sampai tanggal 31. Sampai tanggal 31, ya. Dia ambil, dia copotin. Udah dicopotin, dia berkata apa? Cik Lingling, ini pohon Natal mau ditaruh di mana? Loh, saya bilang ya dikembalikan ke kamu, toh itu kan punya kamu. Enggak. Saya sudah kasih Cik Lingling buat pekerjaan Tuhan. Cik Lingling boleh bawa pulang, tapi kalau Cik Lingling nggak punya tempat, saya simpan di tempat saya. Saya punya tempat kosong di loteng. Nanti dipasang lagi untuk tahun depan. Saudara, kelihatannya sepele bukan? Tetapi dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan cari orang-orang yang begini. Bukan cuma melulu duit dan duit, bukan. Tapi Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hatimu. Tidak usah khotbah di mimbar. Tapi dia melayani dengan kasih. Dia memperhatikan. Dia bukan orang yang luar biasa kaya. Bukan. Dia saja sederhana. Kemana-mana naik sepeda motor. Tapi dia punya hati yang luar biasa. Hati yang kaya. Kalau saya mau baksos ya, berbagi kasih. Dia selalu berkata, Cik Lingling, mau ke panti mana? Yang panti jompo orang tua-tua, itu orangnya berapa? Saya bilang orangnya 50. Oke, saya buatin nasi 55. Itu dari saya free. Dia sudah siapin, kita tinggal ambil. Saudara, kelihatannya sepele, tetapi dia melakukan dengan kasih. Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dan dia ingin mengasihi dan berbagi kasih kepada umat manusia. Ini yang Tuhan cari. Bukan gayanya melayani dek khotbah dek mimbar. Luar biasa. Pulang mari gitu. Marah-marah sama istri. Marah-marah sama anak. Bocah. Nggak ada gunanya. Saudara, karena yang bisa mengangkat dan meninggikan kita, yang bisa mempromosikan kita, cuma Tuhan. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau pikir engkau melayani, lalu bisa melambung naik ke atas. Enggak. Kalau bukan Tuhan yang angkat, enggak bakal naik ke atas. Tapi kalau Tuhan yang sudah persiapkan, sudah waktunya, Tuhan akan bawa engkau naik dan ke atas. Dan Tuhan katakan, ketika engkau selalu berjalan bersama aku hari ini sudah memberikan kunci. Tuhan hari ini memberikan kunci yang terbaik yang selama ini nggak pernah kita sadari. Kita cuma baca, iya kita tahu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Cuman itu aja. Kalau nggak melalui Yesus kita nggak mungkin selamat. Nggak melalui Yesus nggak mungkin kita ketemu Bapa. Itu aja. Tetapi kita nggak pernah tahu maknanya. Kita selalu berjalan dalam jalannya Tuhan. Tetapi kita tidak pernah berjalan disertai kebenaran. Nah, kebenaran ini yang sulit. Tuhan mau kita disertai dengan kebenaran, baru engkau bisa mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan. Seperti janji Tuhan Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Seperti anak Tuhan tadi yang 3 tahun nganggur tidak kerja. Saya sampai tanya, loh kamu 3 tahun tidak kerja? Makannya ya apa? Dia bilang, kita kerja ala kadarnya. Makan nasi sama telur, makan nasi sama supermie. Selama 3 tahun, iya 3 tahun. Makan nasi sama sayur. Udah pokok bisa makan. Saudara, bayangin. Tetapi ketika dia benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang ada perubahan. Pintu terbuka. Jalan terbuka. Dan jalan naik ke atas. Terbuka semakin lebar. Naik dan naik. Dan hari ini luar biasa.
Mari saudara, hari ini Tuhan sudah memberikan kuncinya kepada Anda. Ya, tinggal Anda melakukan. Karena Tuhan katakan, aku memberikan kunci ini kepada engkau. Jangan biarkan kunci ini tergeletak. Tetapi biarlah engkau memainkan kunci ini, mempergunakan kunci ini untuk supaya bisa membuka pintu yang tertutup. Membuka pagar yang tertutup. Membuka semua yang tertutup. Terbuka dan terbuka dengan kunci yang dari aku. Kuncinya sudah diberikan. Tinggal saudara yang bergerak memainkan kunci ini. Ketika hatimu benar, pikiranmu benar, jalanmu benar. Dan dengan kunci yang Tuhan berikan dalam hidupmu, maka engkau akan hidup dalam jalannya, dalam koridornya, dalam kebenarannya. Dan engkau akan memperoleh kehidupan yang penuh kemenangan dan berkelimpahan. Ingat dan ingat kata Tuhan, kalau engkau datang kepadaku dengan tangan kosong, bagaimana Anda bisa pulang membawa? Tidak bisa. Kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang penuh kasih, dengan apa tadi itu? Umpan, ya, umpan. Kan? Kalau nggak ada 5 roti jelai dan 2 ikan, tidak mungkin ada keajaiban mujizat terjadi. Tetapi ketika ada 5 roti dan 2 jelai, mujizat terjadi. Saudara, dulu waktu saya buka persekutuan doa pertama tahun 83, ya. 83 saya sudah buka persekutuan doa. Saya tidak punya banyak uang, tapi saya mau memberikan Tuhan yang terbaik, yaitu semua persembahan, saya tidak pernah ambil 1 rupiah pun. Saya berikan kepada Bapak Gembala. Saya keluarin uang buat kasih makan semua yang hadir. Saudara tahu, dari jiwa cuma 2 orang, ya, hamba-hamba Tuhannya lebih banyak, termasuk Bapak Wilson, datang beribadah di tempat saya tahun 83. Pak Wilson sama pacarnya Ibu Herawati, ya, hamba-hamba Tuhan yang hamba Tuhannya mungkin 10. Jemaatnya cuma 2 orang. Itu berkembang dan berkembang dari 2, 4, 10, 20 sampai 100 lebih. Sampai tidak cukup itu sampai di luar pagar. Ya, bukan main Tuhan. Dan ketika saya belajar memberikan yang terbaik, walaupun ada tantangan rintangan, ada cobaan, ada proses demi proses yang harus saya lalui jalani. Tapi hari ini, sampai hari ini, Tuhan masih pakai saya. Dan Tuhan masih menyertai. Dan hari ini bukan cuma saya. Hari ini Tuhan juga mau memakai Anda di tempat ini. Tuhan mau memberikan jalan keluar yang terbaik buat Anda. Tuhan mau Anda berkemenangan. Anda berhasil. Anda sukses. Berbahagia dalam hidupmu. Yang punya rumah tangga berbahagia dalam hidupmu, rumah tangga keluargamu. Dan berkelimpahan. Seperti janji Tuhan, aku datang memberikan kehidupan dan kelimpahan. Kuncinya sudah diberikan hari ini. Tinggal Anda memainkan kuncinya. Ya, ketika Anda bisa memainkan kuncinya persis sesuai, maka pintu terbuka, pagar terbuka, semua terbuka, laci terbuka, semua terbuka, terobosan terjadi, pelipat gandaan terjadi. Perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di tempat ini. Yakin dan percaya. Dari awal kita baca firman Tuhan. Kita pelajari firman Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan, kekurangan, apalagi tergeletak. Tidak. Lihat itu semua. Orang Israel. Lihat itu. Waktu berjalan, ya, muter-muter 40 tahun. Tuhan pelihara hidupnya. Tuhan kasih mana, Tuhan kasih burung puyuh, Tuhan kasih daging, Tuhan pelihara. Tuhan nggak pernah biarin mati kelaparan, enggak. Berarti Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Sampai di perjanjian baru, Tuhan masih mengorbankan darahnya yang mahal untuk kita dapat surga kekal. Dan hari ini mari kita belajar, ya, kita belajar, kita menjadi pelaku firman yang luar biasa supaya ada terobosan terjadi. Banyak yang berkata, Cik Ling doain, Cik Ling doain. Betul, saya doain. Saya
kali, 100 kali, Anda tidak pernah melakukan, Anda tidak pernah berubah, Anda tidak pernah berjalan dalam kebenaran Tuhan, sia-sia. Tetapi saya berdoa, Anda pelaku firman, Anda melakukan sesuai dengan kebenaran firman, pintu terbuka, jalan terbuka, ada lowongan terbuka. Saudara, engkau akan lihat hasilnya. Kalau saya ngomong terus, banyak kesaksiannya. Ya, mari saudara. Hari ini firman Tuhan ini luar biasa. Kunci yang diberikan Tuhan kepada kita luar biasa. Ingat, jangan ada berkata dalam hatimu, nanti Tuhan, nanti nek aku wis diberkati, nanti. Jangan. Saudara, saya sering melihat orang-orang yang berkata, nanti Cik Lingling, nanti nih aku diberkati, persekutuannya Cik Lingling, nggak usah masak, tak booking no restoran, luar biasa. Nanti Cik Lingling, nanti nih aku diberkati, nek Tuhan tolong aku tak kasih 100 juta, nanti Cik Lingling, nah semua itu nanti dan nanti. Saya mau beritahu saudara, tidak pernah terjadi. Kita tidak tahu masa, kita tidak tahu waktu. Kita tidak tahu hari depan. Besok kita masih hidup atau enggak, kita enggak tahu. Orang yang berkata nanti dan nanti dan nanti. Hari ini orangnya sudah setrum, hari ini orangnya sudah berangkat. Nanti kemana? Saudara, lebih baik kita berbenah. Enggak usah berjanji. Berbenah dan berbenah supaya semakin benar. Supaya berjalan. Akulah jalan, kita jalan dalam jalannya Tuhan, kita jalan dalam kebenarannya Tuhan, dan kita akan memperoleh kehidupan yang dari Tuhan. Kehidupan yang berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, berkelimpahan. Iya, mari saudara, hari ini lakukan sesuai yang Tuhan katakan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati saudara. Ya, yang belum dipanggil namanya, kita sama-sama berdoa, jangan berdiam diri. Karena kalau Anda berdiam diri, ya, Anda tidak melatih berhubungan intim dengan Tuhan. Kita jadi biasa-biasa. Tapi kalau semakin kita berhubungan intim dengan Tuhan, semakin kita melatih duduk, berdoa, nyanyi, semakin engkau kuat dan gagah perkasa. Ya, yang wanita, ketika engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya, ketika engkau selalu memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, percaya, sinar kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Kalau sinar kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau akan kelihatan awet muda, engkau akan kelihatan cantik. Walaupun nggak punya duit, tapi akan kelihatan cantik. Kenapa? Karena ada sinar kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Mari. Begitu juga yang laki-laki. Ketika engkau terus melekat dan melekat sama Tuhan, engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau tidak lagi sebagai seorang laki-laki yang biasa. Ya, tetapi engkau akan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami yang berwibawa. Yang berwibawa, elegans, dan hikmat Tuhan menyertai hidupmu. Mari, ya, Tuhan sangat-sangat mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Ya, ialah manusia yang kena mainaskan. Dan biarlah firman Tuhan sudah disampaikan, kita mau belajar. Kita jangan berdiam diri, tunggu dan tunggu. Gak ada mujizat kalau kita tunggu. Gak percaya, tunggu di depan pintu rumahmu. 1 tahun, 2 tahun. Tidak ada apa-apa. Tapi coba Anda bergerak. Mujizat terjadi. Ya, saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa buat firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa. Kita syukuri apa yang kita dengar dan kita terima pada malam hari ini. Itu mendidik kita semakin dewasa dan memiliki kepekahan di dalam rohani kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah minta harta kekayaan materi dan uang saudara. Tetapi percayalah bahwa pekerjaan Tuhan utuh, kita menopangnya. Kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar memberi dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati, dengan ketulusan, Tuhan berjanji akan melimpahkan berkat-Nya. Dengan cara Tuhan sendiri, di luar dugaan kita, di luar pemikiran kita, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Haleluya, sekarang marilah kita berdoa.
Biarlah kita diteguhkan iman dan pengharapan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepada untuk kami bersama-sama datang beribadah lewat Zoom Grace Ministry ini. Kami semakin diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan, juga lewat pesan Tuhan, doa nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa penuh dengan belas kasihan dan menopang dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, haleluya, Tuhan tahu perjuangan hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan tahu pergumulannya untuk melawan segala siasat iblis, roh jahat, kuasa kegelapan. Hamba-Mu tetap tidak menyerah, tetapi hamba-Mu tetap terus berdoa melanjutkan pelayanannya. Tuhan, Engkau tahu pengorbanan dan pengabdiannya. Tuhan telah memperhitungkan semuanya. Demikian juga Tuhan, iman, oh Tuhan, yang dapat memberikan keteladanan dalam kehidupan kami. Jemaat Zoom Tuhan, boleh melihat dalam sikap dan pelayanan hamba-Mu Cik Lingling. Biarlah jemaat Tuhan juga memiliki kepekahan, memiliki hati yang mengasihi Engkau sama-sama. Untuk kami saling berbagi, saling mendoakan, saling memberi apapun yang bisa kami lakukan untuk kami berikan. Tuhan tolong, terima kasih. Berkati firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan di dalam setiap hati kami ya Tuhan, dapat bertumbuh buah-buah yang manis, buah-buah yang dapat dinikmati, buah-buah yang dapat dirasakan bersama untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama, untuk umat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam setiap hati pikiran kami, membuat kami semakin bertumbuh memiliki iman yang teguh, melakukan dengan tidak ragu-ragu. Oh Tuhan, dengan tidak ada rasa bimbang dan khawatir. Sebab apa yang kami lakukan bersama Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Cik Lingling, berkati pergumulannya. Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati kesehatannya, berkati Tuhan, haleluya, hati dan jiwanya tetap menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau senantiasa tolong apabila masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Oh Tuhan, segala intimidasi iblis, oh yang hendak merusakkan, yang mengacaukan pelayanan dan ibadah, maka kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan melingkupi, oh Tuhan, bala tentara malaikat surga berkemah di sekitar pelayanan hamba-Mu dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarganya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, semua cucu-cucunya kami serahkan, juga mantunya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, menara doa yang sedang diperjuangkan sampai saat ini, maka Tuhan akan menyatakan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya banyak anak-anak Tuhan yang antusias untuk mencari Tuhan pada saat akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, haleluya, pelayanan hamba-Mu baik di onset Tuhan, ibadah Tuhan, haleluya, Zoom Tuhan, kami serahkan juga pelayanan hamba-Mu di Surabaya dan sekitarnya sampai keluar kota. Biarlah Tuhan hadirat-Mu melingkupi dan menjaganya dengan aman dan sejahtera, berkatnya, kekuatannya terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kiranya hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, sehingga serangan iblis roh jahat tidak mampu dan tidak dapat mengganggu gugatnya Tuhan, karena Engkau yang ada di pihak kami, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, berkati co-host. Oh Tuhan, kami serahkan Julius, Tuhan Kau bukakan jalan pergumulannya, Engkau berkati pekerjaannya, berkati rencananya, cita-citanya, Tuhan permohonan doanya,
Mungkin tidak ada satupun manusia yang tahu, tetapi Tuhan tahu isi hatinya. Itu adalah jawaban dan kepastian. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu, oh Tuhan, David bersama Sylvia, suami istri. Oh Tuhan, pakai dalam pelayanannya untuk mendukung Zoom ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan, urapan-Mu senantiasa turun kepada hamba-hamba Tuhan yang dengan ketulusan hati mereka melayani Engkau. Berkati pekerjaannya, berkati profesinya, berkati rumah tangga dan pernikahannya, berkati anak-anaknya. Terima kasih, kami juga sisipkan dalam doa untuk Bapak, oh Tuhan, Wilson Tangkai. Tuhan, Kau berkati pelayanannya, bahkan kesehatannya segera dipulihkan kembali untuk bangkit dari tempat tidurnya dan sembuh, boleh memberitakan Injil Tuhan, mau Tuhan menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang dilayaninya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Ibu Hera. Tuhan juga memberkati sehingga hamba-Mu suami istri saling menopang, saling, oh Tuhan, haleluya, mensupport untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga sisipkan dalam doa untuk Bapak Dr. Habel Ndun. Tuhan pakai dalam pelayanannya dengan kesetiaannya. Oh Tuhan, dalam pelayanannya sampai selesai Zoom. Oh Tuhan, selalu hamba-Mu tetap setia. Terima kasih Tuhan, berkati. Tuhan, kami serahkan beberapa dokter yang ada di Zoom. Tuhan berkati Bapak Stephen Moses. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang lainnya, hamba-Mu tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan berkati rumah tangga, pernikahan, anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, berkati mereka bisnismen, berkati pengusaha, berkati mereka sebagai karyawan ataupun sebagai pegawai. Tuhan berkati semua anak-anak pelajar. Tuhan, kami juga doakan untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, kesehatan, sukacita dan bahagia. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan untuk bakso pada bulan Oktober. Tuhan sementara ini mengumpulkan semua, oh Tuhan, haleluya, semua bahan-bahan, haleluya, sembako yang disediakan. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah berkorban, berkati donatur dan sponsor, berkati semuanya mereka yang bekerja keras di dalam ladang Tuhan. Tuhan mau pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah Zoom akan segera dimulai kembali. Tuhan, berikan hamba-Mu mampu sampai menyelesaikan tugasnya pada malam hari ini. Semua dalam keadaan baik-baik saja dalam berkat perlindungan Tuhan. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan kami. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati dengan segala kelimpahan, damai sejahtera, ketenangan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Amin. Dan dipakai Tuhan semakin luar. Amin. Ya. Sama-sama Cik Ling, Tuhan berkati ya, semangat, sehat, kuat, menang. Immanuel. Ya. Amin, Ibu Gembala. Mungkin ada yang dipakai Tuhan, penglihatan nubuatan ada. Kalau ada, bisa disampaikan. Shalom, Ibu. baik. Di tengah kita mendengarkan firman Tuhan, saya diperlihatkan ada mercusuar di tengah-tengah Grace Ministry Zoom. Dan waktu hambanya menyentil tentang jalan kebenaran dan hidup adalah Yesus, saya diperlihatkan kita itu menjalani jalan yang begitu terang dan tidak menurun tapi menanjak. Namun ada beberapa di antaranya yang kebingungan dan ingin mau ke kiri, ada juga yang mau ke kanan. Tuhan beritahu, luruskan jalanmu, ikuti jalanku, supaya engkau bahagia, bukan hanya sementara di bumi ini, tapi engkau akan menikmati kekekalan bersama aku. Mengenai hamba Tuhan Evangelis Ibu Ong Ling Ling, Tuhan katakan,
Memang serangan balik itu sering, tapi tidak perlu takut sebab Tuhan sudah jamin dengan kemenangan. Serangan ke fisik itu hanya membuat imanmu lebih meningkat. Engkau tidak akan memudar, tetapi engkau akan semakin naik dan naik karena Tuhan memang sudah menempatkan hambanya. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Dan kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Roh Tuhan berkata, hambaku, pertetapkan hatimu dan bersukacitalah. Sebab dari mulutmu keluar api untuk membakar. Dan tidak mungkin aku biarkan engkau jatuh di tangan kuasa kegelapan. Tapi engkau tetap mengangkat kelengkapan senjata Allah dan libatkan aku di depanmu. Engkau tidak akan terkalahkan oleh yang jahat. Tapi semuanya akan terkalahkan oleh kuasaku yang penuh dengan kekekalan. Tidak pernah berubah. Baik dulu hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga saya melihat sesosok yang bercahaya menjamah ibu dan mengeluarkan masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga ia merasakan kelegaan karena ada skina glory atau terang Tuhan masuk dari mulut, menelusuri sampai ke dalaman tubuh ibu. Dan ternyata Tuhan perlihatkan ibu sedang mengangkat piala, dan piala ini begitu bercahaya. Dan Tuhan katakan, tetap engkau angkat piala ini, dan serukan namaku. Maka orang yang mendengar engkau, bukannya engkau lagi, tapi aku yang memakai hidupmu. Semakin ibu menyampaikan firman Tuhan, ada lidah-lidah api dan bagaikan butiran-butiran emas keluar dari mulut, sehingga semua orang yang menerima itu ingin kerja telah deras. Tuhan katakan tidak usah takut. Engkau sedang aku bawa untuk menabur di tanah yang subur. Dan hatimu juga menjadi tanah yang subur. Sehingga engkau rasakan hidupmu bukannya engkau lagi, tapi Kristus. Aku Tuhan yang makin besar di dalam hidupmu. Dan engkau tidak perlu meninggikan diri, tapi rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di tangan Allahmu yang penuh dengan kekuatan. Aku memegang kalian dengan tangan kebenaranku yang membawa kemenangan. Itu pesan Tuhan dan pernyataan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sama Tuhan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau. Ya, atas pesan-pesan Tuhan yang disampaikan juga terutama buat saya. Ya, sehingga semakin kuat. Memang tadi ada serangan membuat saya, aduh, saya pikir nggak bisa selesai ini, tapi Tuhan baik. Ya, Tuhan baik, Tuhan lepaskan semuanya dan masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Juga berkat doa Ibu Grace dan juga doa semua yang ada di sub ini. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Ibu Grace. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Terima kasih Ibu Ong Ling Ling. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan pakai Ibu lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Kalau ada boleh disampaikan. Ada? Sambil menunggu Kohos bisa tayangkan yang baksos ya. Saudara, tanggal 17 Oktober kita akan berbagi kasih. Bagi Anda yang mau ikut, boleh silakan. Ya. Ikut berbagi kasih, ikut ke panti juga boleh. Bentar, Ai. Boleh. Ya.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Let's bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't know until we get some. We won't know until we get some. We won't know until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like a big pudding. We all like a big pudding. We all like a big pudding with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, puji Tuhan. Ada yang mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan lagi? Kalau ada, saya berikan kesempatan. Ada? Ada yang mau bersaksi? Kok nggak ada yang jawab ya? Semuanya ini orangnya masih ada atau enggak ya? Atau kameranya aja yang ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita mulai lagi ya. Masih ada. Ya, yuk kita memuji menyembah. Lalu saya akan doakan lagi biar Tuhan yang langsung berbicara kepada Anda.